besar potensial membran, biasanya sekitar minus 70 mV. Lalu, kenapa sih gradien konsentrasi yang dipertahankan oleh pompa natrium kalium itu penting bagi potensial membran? Karena gradien konsentrasi itu memungkinkan ion kalium itu meninggalkan sel melalui kanal rembes, meninggalkan muatan negatif di cairan intrasel, dan ion natrium itu cenderung masuk ke dalam sel meskipun permeabilitas membran terhadap natrium itu lebih rendah. Nah, interaksi ini menciptakan potensial membran yang stabil. Kemudian, apa sih yang terjadi jika gradien konsentrasi ion natrium dan kalium itu hilang? Jika gradien konsentrasi itu hilang, difusi pasif ion itu tidak dapat terjadi sehingga potensial membran itu tidak dapat dipertahankan. Hal ini akan mengganggu kemampuan sel untuk menghasilkan sinyal listrik atau respon dinamis lainnya. Jadi, bayangkan seorang arsitek yang merancang fondasi bangunan. Lalu, fondasi itu sendiri tidak terlihat, tetapi tanpa fondasi, seluruh struktur bangunan itu tidak dapat berdiri kokoh. Nah, dalam tubuh kita, kontribusi tidak langsung pompa natrium kalium itu mirip dengan fondasi tersebut. Pertama, mempertahankan gradien konsentrasi. Jadi, pompa natrium kalium itu memastikan bahwa konsentrasi natrium di cairan ekstrasel itu lebih tinggi dan konsentrasi kalium di cairan intrasel itu lebih tinggi. Nah, gradien konsentrasi ini adalah fondasi bagi difusi pasif ion kalium dan natrium melalui kanal rembes atau leak channel. Kedua, efek pada difusi pasif. Jadi, ion kalium itu meninggalkan sel melalui kanal rembes karena gradien konsentrasinya meninggalkan muatan negatif di cairan intrasel. Sedangkan ion natrium itu cenderung masuk ke dalam sel melalui kanal rembes, tetapi permeabilitas membran terhadap natrium itu jauh lebih rendah dibandingkan kalium. Nah, interaksi antara kalium dan natrium ini menciptakan sebagian besar potensial membran yang biasanya sekitar minus 70 mV. Untuk refleksi sistemiknya begini, pompa natrium kalium di ginjal itu menunjukkan bahwa fungsi listrik seluler juga melayani homeostasis sistemik, menghubungkan sel dengan keseimbangan cairan tubuh. Intinya, ini menunjukkan bahwa pompa natrium kalium adalah penjaga gerbang yang mempertahankan gradien konsentrasi, sehingga difusi pasif itu dapat menghasilkan potensial membran yang stabil. Ketiga, kenapa sih pompa natrium kalium itu penting? Jadi, kenapa sih pompa natrium kalium itu penting untuk stabilitas sel? Karena pompa natrium kalium itu memastikan bahwa distribusi ion itu tetap stabil, sehingga sel itu dapat mempertahankan potensial membran istirahat dan siap untuk menghasilkan sinyal listrik ketika diperlukan. Terus, bagaimana sih pompa natrium kalium itu mendukung fungsi sel saraf dan otot? Caranya, pada sel saraf, pompa natrium kalium itu mempersiapkan sel untuk menghasilkan potensial aksi atau sinyal listrik saat dirangsang. Nah, pada sel otot, pompa ini mempersiapkan sel untuk menghasilkan kontraksi otot yang efisien. Kemudian, apa sih yang terjadi jika pompa natrium kalium itu gagal bekerja? Jika pompa natrium